Setelah memasuki kamar, Lu Yun langsung jatuh ke tempat tidur, menatap Dugu Pianling, dan berkata, tempat tidur besar di dunia roh barat sangat nyaman. Dugu Piaoling menarik lengan Lu Yun, tetapi Dugu Piaoling, yang tidak memiliki kultivasi, tidak dapat menarik Lu Yun sama sekali. Bangun, kata Dugu Piaoling dengan serius. Bangun, kenapa? Lu Yun bertanya dengan ragu. Aturan lama, kamu tidur di lantai dan aku tidur di tempat tidur, kata Dugu Piaoling tidak puas. Putri, apakah kamu bercanda? Ini kamar yang sudah aku bayar. Enaknya kamu tidur di sini. Lagi pula, tempat tidurnya besar sekali. Kalau kamu mau tidur, kamu bisa tidur di lantai atau tidur di tempat tidur dengan aku. Lu Yun berkata langsung. Begitu dia selesai berbicara, Lu Yun mulai mendengkur. Dugu Piao menghentakkan kakinya dengan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lu Yun sekarang. Dugu Piaoling yang kehilangan kultivasinya merasakan hawa dingin di tengah malam. Keji ini, Dugu Piaoling memarahi Lu Yun di dalam hatinya dan bergumam pada dirinya sendiri, sialan Lu Yun yang bau, ketika bibiku memulihkan kultivasinya, aku harus membuatmu terlihat baik. Setelah berbicara, Dugu Piaoling dengan hati-hati mendorong Lu Yun. Setelah memastikan Lu Yun tertidur, dia dengan lembut membuka selimut dan masuk. Tuan Kastil, Tuan Muda, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Reynolds memandang Song Ba tanpa daya dan terus menghela nafas, kamu membuatku salah mengira kamu sebagai orang lain. Song Ba mengesampingkan keluhannya dan berkata dengan serius, sudah aku bilang aku adalah Tuan Muda dari klan Iblis, tapi kamu tidak percaya. Tuan Muda, harap tenang. Tuan Muda, harap tenang. Saya dengar Anda akan datang, jadi saya secara khusus menyiapkan kejutan. Kata Reynolds dengan ekspresi jorok di wajahnya. Song Ba melirik ke arah Reynolds, lalu mengangguk puas dan berkata, itu tidak buruk. Jepret, jepret, jepret. Reynolds bertepuk tangan. Segera setelah itu, selusin pria barat berpakaian minim masuk. Reynolds berkata dengan nada menyanjung, Tuan Muda saya pasti lelah bermain di timur. Saya telah secara khusus memilih sekelompok pria tampan dari barat untuk Anda pilih. Mengapa mereka semua laki-laki? Song Ba bertanya. Reynolds terkejut, saya mendengar bahwa kami para iblis sama baiknya dengan Long yang seperti saya. Mungkinkah Tuan Muda menyukai wanita? Omong kosong, bagaimana mungkin aku, pria jangkung dan tampan, menyukai laki-laki? Tetapi saya mendengar dari saudara iblis kita bahwa Tuan Muda kita Xuan Yuan sangat pandai dalam hal ini. Kata Reynolds dengan air mata berlinang. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Bagaimana kamu bisa membandingkan orang seperti itu denganku? Song Ba berkata dengan marah, kami klan iblis, kecuali wanita jalang yang memiliki kebiasaan buruk itu, klan iblis lainnya relatif normal. Petik 2. Tuan Muda, harap tenang, Tuan Muda, harap tenang. Saya akan segera mengatur beberapa wanita barat. Reynolds berkeringat dingin dan meminta maaf berulang kali. Cukup. Song Ba memelototi Reynolds. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu melakukan apa yang ayahku perintahkan? Song Ba bertanya pada Reynolds. Reynolds memasang ekspresi sedih di wajahnya, dan dia tersenyum dan berkata, ini hampir selesai. Sekarang, saya hanya menunggu Anda datang. Anda juga tahu bahwa saya terlalu lemah untuk berbicara di depan mereka. Berapa tingkat kekuatanmu saat ini? Song Ba bertanya. Reynolds berpikir sejenak dan menjawab dengan percaya diri, menurut standar alam timur, saya sekarang berada di tahap awal untuk menjadi dewa. Tahap awal transformasi ilahi. Song Ba segera mengerutkan kening, bukankah itu sama dengan sampah? Di depan Anda, tentu saja yang kecil tidak bagus, tapi di zaman sekarang ini, yang kecil bisa dianggap mendominasi. Reynolds menjelaskan, jika Tuan Muda punya waktu, Anda mungkin ingin membimbingnya yang muda. Song Ba mendengus, ini masalah sepele. Tahukah kamu di mana ada master di tingkat spiritual? Tingkat alam spiritual. Reynolds menarik napas dalam-dalam, maksudmu Grand Mage dan Paladin. Hampir, kata Song Ba. Keringat dingin mengucur di kepala Reynolds, sejujurnya, Tuan Muda, master setingkat Magister Agung dan Paladin sangat langka di dunia spiritual barat kita, dan yang kecil berada di luar jangkauan. Penyihir tingkat dari Magister Agung, itu sudah setingkat dengan pendeta berjubah merah tahta suci kita, dan saya, penguasa kota kecil terpencil, bahkan tidak bisa memasuki gerbang tahta suci. Omong kosong, tentu saja aku tahu. Aku bertanya padamu di mana menemukannya. Song Ba tidak bisa menahan kutukan. 1000 mil jauhnya dari kota Tiandu, ada kota Handing. Kota Handing memiliki Universitas Handing, salah satu dari 3 perguruan tinggi besar di dunia spiritual di barat. Dekan mereka adalah seorang pesulap hebat, itulah yang Anda katakan. Alam spiritual, Reynolds terus menjelaskan. Saya hanya tidak tahu, Tuan Muda, apa yang ingin Anda lakukan dengan master level ini? Reynolds bertanya ragu-ragu. Tidak baik bagimu untuk mengetahui terlalu banyak. Kata Song Ba dingin. Apa yang harus saya lakukan dengan seorang guru spiritual? Song Ba mengutuk dalam hatinya. Jika dia tidak disegel oleh Raja Iblis Ekor 9 ketika dia naik kapal, apakah dia akan seperti ini sekarang? Kecuali dia menemukan seorang guru tingkat spiritual, dia tidak akan memiliki cara untuk memulihkan kultivasinya.
Jika tidak, diri saat ini akan menjadi seperti sampah. Reno, aku akan beristirahat di kota Tiandumu selama beberapa hari ke depan. Tolong bantu aku menyiapkan kereta dan membawaku ke kota penyerahan, kata Song Ba dengan nada memerintah. Baiklah, Tuan Muda, ada sesuatu yang tidak jelas bagi saya. Renault berkata dengan ragu. Katakan, kata Song Ba, dengan kekuatanmu, Tuan Muda, kamu harus mampu membuat kemajuan besar dari hari ke hari. Mengapa kamu perlu menyiapkan kereta di usia muda? Saya khawatir itu akan menunda jadwal Tuan Muda. Song Ba memelototi Renault, tidak bisakah aku lebih menikmati pemandangan dunia spiritual barat? Renault segera meminta maaf, Tuan Muda sangat bahagia, sangat bahagia. Jangan khawatir, Tuan Muda, serahkan saja pada yang lebih muda. Kamu boleh turun sekarang, aku ingin istirahat. Renault melangkah mundur dan meninggalkan ruangan. Kembali ke lobi istana Tuan Kota. Renault berkata dengan serius, seseorang datang. Selusin penyihir yang mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat masuk dengan cepat. Tuan Kastil, tidak ada hadiah, tidak perlu melakukan ini. Renault mengertakkan gigi dan menatap kamar Song Ba di kejauhan, kalian, tangkap Tuan Muda palsu ini dan siksa dia. Sialan, kamu benar-benar menghabiskan uang ini. Tuan Kota punya banyak uang. Ini, Tuan Kota, itu adalah Tuan Muda dari klan iblis. Sungguh omong kosong Tuan Muda, dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan token itu. Saya khawatir sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda sekarang. Pukuli saya sampai orang yang berpura-pura menjadi Tuan Muda ini berbicara. Kata Renault dengan marah. Jangan khawatir, Tuan Kota. Tuan Kota seharusnya mengetahui metode terbaik kita. Penyihir itu mencibir di sudut mulutnya dan berkata dengan bangga, sambil melihat tongkat di tangannya. Serahkan padamu. Biarkan dia membuktikan identitasnya terlebih dahulu, dan ketika dia berbicara, aku, penguasa kota, harus membuatnya terlihat baik. Tuan Iblis Muda yang dibeli Renault dengan ratusan ribu koin emas adalah palsu. Namun jika Song Ba benar-benar terbunuh, Renault akan merasa patah hati. Saya merasa kasihan dengan uangnya. Betapapun kerasnya dia berusaha menghemat uang, dia hanya memiliki puluhan ribu koin emas dalam setahun. Hilangnya ratusan ribu koin emas saat ini benar-benar membuatnya patah hati. Renault hanya mengemas Song Ba dan bersiap mengirimkannya ke Handing City. Ada banyak orang kaya di sana. Lagi pula, jika Anda menemukan pembeli dengan kualitas Song Ba, Anda tidak akan bisa menjualnya seharga ratusan ribu koin emas, tapi setidaknya Anda bisa mendapatkan darah kembali. Apakah kamu tidak ingin pergi ke Handing City? Apakah kamu berpura-pura? Lalu aku akan mengirimmu ke sana. Tapi satu-satunya hal yang membingungkan Renault adalah, kemana perginya Tuan Muda klan iblis yang sebenarnya? Lebih dari selusin dari mereka telah menyiksa Song Ba sepanjang malam, tapi tidak peduli bagaimana mereka bertanya, Song Ba bersikeras bahwa dia adalah Tuan Muda dari klan iblis. Renault tidak punya pilihan selain menjualnya dengan harga bagus terlebih dahulu. Jika waktunya tiba, saya akan menulis surat kepada Raja Iblis dan menanyakan situasi Tuan Muda. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Muda dari klan iblis, dan dia sangat kuat, jadi dia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Mungkin Tuan Muda sedang mencari tempat untuk keluar dan bermain. Dari dua aspek, Renault langsung menetapkan bahwa Song Ba adalah Tuan Muda palsu. Yang pertama adalah kultivasi. Bagaimana mungkin Tuan Muda klan iblis tidak berkultivasi? Dan poin kedua adalah semua orang tahu bahwa setan menyukai pria, tetapi pria ini menyukai wanita. Melalui mulut para iblis yang menjualnya ke dunia spiritual di barat, mereka semua mengetahui bahwa Tuan Muda Iblis Xuan Yuan Wuming menyukai laki-laki. Kenapa Tuan Muda lainnya menyukai wanita? Lagu Ba ini pasti palsu. Setelah Dugu Piaoling bangun, dia memarahi Lu Yun puluhan ribu kali, tapi Lu Yun sama sekali tidak mengenal Dugu Piaoling. Tetapi ketika mereka berdua hendak menyelidiki Song Ba, mereka menemukan bahwa Song Ba telah keluar dari rumah Tuan Kota. Ekspresi Song Ba lemah, dan dia diikat kerak dengan wajah lelah, ditemani lebih dari selusin penjaga. Ini, Lu Yun memandang Dugu Piaoling, apa yang terjadi? Dugu Piaoling tercengang, ini di luar penilaiannya sendiri. Mungkinkah Raja Iblis dan Renault berselisih? Itu juga tidak benar. Bagaimana mungkin dia, yang hanya seorang penguasa kota Tiandu, berani putus dengan Raja Iblis? Saya juga tidak tahu, kata Dugu Piaoling tanpa daya. Apakah kamu ingin mengikuti kami dan melihat? Lu Yun bertanya. Dugu Piaoling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, jika kita mengikuti secara terang-terangan, kita pasti akan menimbulkan kecurigaan. Apa yang harus kita lakukan? Lu Yun bertanya dengan sedih. Pembagian kekuatan di dunia spiritual barat relatif jelas. Hanya ada 3 kekuatan besar. Yang pertama adalah tahta suci, dipimpin oleh Paus, yang kedua adalah dunia spiritual barat tertinggi, dipimpin oleh Raja, dan yang ketiga, adalah berkumpulnya Sanren. Kekuatan kelompok tentara bayaran. Dugu Piaoling menjelaskan, akan ada serikat tentara bayaran di setiap tempat, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Kita hanya perlu menerima misi tentara bayaran untuk bepergian dengan saudaraku. Petik 2. Lu Yun mengangguk dan memiliki pemahaman umum tentang dunia spiritual barat.
Maksudmu kita berpura-pura menjadi tentara bayaran? Lu Yun bertanya, bukankah tentara bayaran ini punya identitas? Dugu Piaoling memandang Lu Yun seperti orang bodoh, apakah itu dunia spiritual timur, dunia spiritual barat, atau bahkan seluruh dunia, ada satu hal yang tidak terhalang. Maksudmu, uang? Lu Yun bertanya. Dugu Piaoling mengangguk, tentu saja, selama Anda punya uang, Anda dapat memiliki status apapun yang Anda inginkan. Jika Anda punya uang, membeli gelar bukanlah masalah di dunia spiritual barat. Apakah kamu masih punya uang? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Saya tidak memilikinya, suku iblis kami sangat miskin. Dari mana kami mendapatkan uangnya? Dugu Piaoling menjawab tanpa basa-basi, tapi Anda punya. Di mana aku punya uang? Lu Yun bertanya dengan mata terbuka lebar. Kamu adalah Tuan Yuntian yang agung. Klan iblis mempercayai Kaisar Iblis Tianhan. Apakah kamu tidak punya uang? Dugu Piaoling memelototi Lu Yun dan bertanya. Lu Yun bertanya balik, apakah kamu tidak memahami situasi klan iblis? Klan iblis bahkan lebih miskin darimu klan iblis. Bagaimana saya bisa punya uang? Sebagian besar klan iblis bahkan tidak mampu membeli makanan. Kamu masih berpura-pura padaku. Dugu Piaoling memandang Lu Yun sambil tersenyum tapi tidak tersenyum, dan berkata dengan marah, di wilayah klan iblismu, ada banyak agen internal klan iblis kami. Siapa yang tidak tahu kemampuan Raja Tianzhen? Hanya dalam beberapa hari, Anda membawa kembali puluhan miliar koin emas ke klan iblis. Saya tidak percaya Anda adalah orang yang benar. Mungkinkah Anda tidak menyimpannya? Ah, Lu Yun tersenyum canggung, aku memang pergi sebentar, tapi kamu tidak punya uang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Qingcheng jatuh cinta pada pria pelit sepertimu. Dugu Piaoling berkata dengan marah, jangan khawatir, aku juga tahu kebaikanmu, kamu adalah ayam yang tangguh, tapi kamu tidak akan melakukannya, belanjakan 1 sen untukku. Kamu menggunakan uangmu sendiri untuk membeli kelompok tentara bayaran, dan aku akan mengikutimu. Lu Yun mengangguk dan bertanya, bagaimana jika seseorang bertanya tentang identitasmu? Terlebih lagi, tidak ada yang akan terlalu memikirkan penampilanku sekarang. Aku khawatir hanya dengan sekali melihatku akan membuat orang mual, bukan? Pelayan, pembantu. Lu Yun memandang Dugu Piaoling dari atas ke bawah, dan bercanda, saya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk pelayan. Jika Anda ingin menjadi pelayan saya, setidaknya Anda bisa memberi saya 180.000, kan? Petik 2. Keluar. Tinju kecil Dugu Piaoling mengenai tubuh Lu Yun, Bibi, aku bersamamu tadi malam, apalagi yang kamu inginkan? Denganku, yang mana? Jangan memfitnah siapapun. Lu Yun berkata dengan kaget, kamu memanjat sendiri, dan aku tidak menyentuhmu sama sekali, oke. Dugu Piaoling mengertakkan gigi dan terlihat tidak puas, aku tidak peduli. Ini pertama kalinya aku tidur satu ranjang dengan seorang pria. Melihat Dugu Piaoling yang arogan dan tidak masuk akal, Lu Yun tidak punya pilihan selain berkompromi dengan ekspresi tak berdaya. Mungkinkah aku telah berbuat salah padamu? Kata Dugu Piaoling. Saat keduanya sedang bertengkar, suara berisik datang dari jauh. Beberapa pria dari dunia spiritual timur berani makan makanan raja di dunia spiritual barat kita. Orang timur yang tercela. Saya melihat seorang gadis kecil barat dengan cambuk di tangannya, diikuti oleh 4 penjaga, menuju ke arah beberapa orang dunia roh timur berteriak dan mengumpat. Saudara Li, Lu Yun sekilas melihat Li Si tidak jauh dari situ. Pada saat ini, Li Si dengan tak berdaya menatap gadis kecil yang cerdik itu, dan berkata dengan serius, nak, bukannya kami tidak membayar, hanya saja kami menaikkan harga di sini. Kami juga melakukan bisnis kecil-kecilan, bekerja sama dengan yang lain. Tidak seperti ini saat kita datang ke sini terakhir kali. Mahal, kenapa harganya tiba-tiba naik lebih dari 10 kali lipat? Kalau tidak mampu, jangan dimakan. Kalau dimakan, harus bayar. 30 koin emas, tidak kurang satu pun, jika tidak, aku ingin kamu terlihat baik. 30 koin emas. Li Si memandang gadis kecil di depannya dengan marah, dan berkata tanpa daya, kita melakukan 2 perjalanan armada ini, dan kita semua bersama-sama tidak cukup untuk 30 koin emas. Tidak punya uang. Kalau begitu tinggallah dan jadilah pelayanku. Jika kamu sudah mengumpulkan cukup uang, aku akan membiarkanmu kembali. Gadis yang kelihatannya baru berusia 16 atau 17 tahun itu berkata dengan arogan. Lu Yun melangkah maju, memandang Li Si yang tampak tak berdaya, dan bertanya, Saudara Li, apa yang terjadi? Melihat kedatangan Lu Yun, Li Si segera berkata dengan gugup, Saudara Su, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami bersaudara hanya berencana untuk makan sesuatu di sini, tetapi kami tidak menyangka bahwa kami benar-benar makan 30 koin emas dalam 1 kali makan. Kami sudah pernah makan di restoran ini sebelumnya, dan pada dasarnya kami bisa mendapatkannya hanya dengan 1 koin emas. Kali ini saya tidak makan sebanyak yang saya lakukan terakhir kali, tapi saya tidak tahu kenapa, tapi ketika saya melunasi rekeningnya, jumlahnya menjadi 30 koin emas. Beberapa dari kami mengumpulkan sumber daya kami dan hanya mengumpulkan beberapa koin emas. Gadis kecil ini membayar kami. Tapi kami tidak menyangka begitu kami meninggalkan rumah, dia memintanya kepada kami. Seperti yang Anda tahu, itu dari kita yang menjalankan armada, di mana uangnya sebanyak itu.
Kata Li Si. 30 koin emas. Bukankah itu pemerasan? 30 koin emas cukup untuk menutupi pengeluaran rata-rata keluarga selama beberapa tahun. 30 koin emas untuk makan, masih di tempat terpencil ini. Bagaimana bisa? Jelas sekali bahwa Li Si dan yang lainnya dimanfaatkan. Wajar jika membayar makanan. Aku membayarmu, tapi aku tidak bilang aku tidak menginginkannya. Jika kamu tidak mampu membelinya, jadilah pengikutku. Kata gadis kecil itu dengan ekspresi tidak puas wajahnya, siapa kamu? Apakah kamu akan membela mereka? Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, 30 koin emas, kan? Ini dia. Saat dia berbicara, Lu Yun mengeluarkan sekantong koin emas dari tangannya dan melemparkannya ke gadis kecil itu. Saudara Su, ini, Lu Yun melambaikan tangannya, tidak apa-apa, Saudara Li. Kami dan saya telah menghemat banyak uang selama bertahun-tahun. Kami tidak dapat berbuat apa-apa di wilayah orang lain. Li Si dan yang lainnya memandang Lu Yun dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Su, jangan khawatir, kami pasti akan mengumpulkan uang dan mengembalikannya kepada Anda. Gadis kecil itu menimbang tas di tangannya, memutar matanya, dan berkata dengan tegas, koin emas kecil ini. Tidak cukup sama sekali. Sekarang suasana hati saya sedang buruk, dan harganya naik. 300 koin emas, tidak kurang 1 sen pun. Kamu menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Kata Li Si dengan marah. Tapi melihat empat tuan di belakang gadis kecil itu, Li Si tidak berani menyerang. Itu adalah wilayah mereka sendiri, belum lagi keempat tuan itu jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri dan orang lain. Jika memang menimbulkan konflik antara masyarakat timur dan barat, maka persoalannya akan serius. Kenapa kamu menindas orang lain? Aku bilang membayar hutang itu wajar. Apakah kamu masih punya uang? Jika tidak, ikuti saja aku. Lu Yun mengerti sekarang. Gadis kecil ini tidak meminta uang hanya dengan duduk di sana. Dilihat dari cara berpakaian gadis kecil ini, dia tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Membaca yang tersirat, gadis kecil ini hanya ingin mencari beberapa pengikut. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku, Suke, seperti yang Anda lihat, Nona muda, kami tidak punya banyak uang. Jika Anda membutuhkan rombongan, bagaimana kalau saya pergi bersama Anda dan melepaskan saudara-saudara saya? Petik 2. Kamu, gadis kecil itu memandang Lu Yun dari atas ke bawah, lalu menatap Li Si dan yang lainnya, dan bertanya dengan nada menghina, kekuatan macam apa kamu? Apakah kamu sekuat mereka? Li Si segera mengertakkan gigi dan berkata, Nona, tolong jangan mempersulitku, Saudara Su. Paling buruk, bagaimana jika kami bersaudara ikut bersamamu? Hanya saja kami harus kembali ke dunia spiritual timur. Saat kami kembali dan menyerahkan barangnya, kami akan kembali dan menjadi pengikut Anda. Gadis kecil itu memutar matanya ke arah Li Si, apa kamu benar-benar mengira aku bodoh? Kamu sudah pergi, bagaimana kamu bisa kembali? Lagi pula, waktuku sangat berharga, dan aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Petik 2. Kami orang timur selalu menepati janji kami. Jika beberapa dari kami pergi dan tidak pernah kembali, terserah kamu untuk melakukan apapun yang kamu mau. Kata Li Si dengan serius. Cih, aku tidak percaya. Jangan melihat kerumunan kalian dan jangan punya niat jahat. Kalau tidak, penyihir di belakangku bukanlah vegetarian. Gadis kecil itu berkata dengan percaya diri. Li Si berjalan ke sisi Lu Yun dan berbisik, Saudara Su, gadis kecil ini lebih merepotkan. Kamu dan saudara-saudaramu harus pergi dulu, dan beberapa dari kami boleh tinggal. Lu Yun menggelengkan kepalanya, Saudara Li, jika kalian berdua tinggal di sini, tidak akan mudah untuk menjelaskannya saat kalian kembali. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Ini sesuai dengan keinginan Lu Yun. Lu Yun berkata dengan tegas kepada gadis kecil itu, Nona, kekuatanku ada di timur. Aku tidak terlalu kuat, tapi aku lebih dari cukup untuk menghadapi 4 penyihir sepertimu. Karena kamu membutuhkan rombongan, bagaimana jika aku menemanimu untuk sementara? Apakah kalian orang timur begitu suka menyombongkan diri? Gadis kecil itu berkata dengan nada menghina, 4 orang di belakangku adalah penyihir senior. Lu Yun berkata dengan tenang, saya tidak mengenal satupun penyihir tingkat tinggi, tapi saya tahu bahwa 4 orang di belakang Anda seperti semut di timur kita. Adik, perhatikan nada kata-katamu. Salah satu penyihir berdiri dan memandang Lu Yun, lalu ke Li Si dan yang lainnya, melihat masa mudamu, kami akan memaafkanmu, jujur saja kita menjadi pelayan wanita itu. Perjalanan dengan wanita itu bernilai 300 koin emas, dan kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Li Si kaget. Dia mengira Lu Yun tampak masih muda, tapi dia masih bisa membedakan yang penting dari yang penting. Namun kata-kata provokatif Lu Yun membuat beberapa orang merasa kedinginan. Tahukah Anda, ranah penyihir senior juga merupakan master tingkat suci. Di satu sisi, dia tidak memiliki peluang menang melawan 4 penyihir senior. Saudara Su, teriak Li Si. Lu Yun berhenti di depan Li Si dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li, tidak apa-apa, serahkan padaku. Aku tahu konsekuensinya jika kamu tidak kembali tepat waktu. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Kamu punya baru saja menjalani kehidupan yang stabil, jadi kamu tidak bisa menyerahkannya begitu saja kepadaku.
Dihancurkan oleh gadis kecil yang tidak masuk akal ini. Siapa yang kamu sebut sombong dan tidak masuk akal? Gadis kecil itu berkata dengan marah, merupakan kehormatan bagimu untuk membiarkanmu orang timur menjadi pelayanku. Kalian, beri aku pelajaran kepada orang-orang timur yang bodoh ini. Gadis kecil itu mengarahkan keempat penyihir di belakangnya. Keempat penyihir itu melangkah maju pada saat yang sama, berdiri di depan gadis kecil itu, dan berkata kepada semua orang, teman-teman dari timur, kami juga meminta uang untuk melakukan sesuatu. Jangan khawatir, kami akan berdoa agar Anda pergi ke surga ketika saatnya tiba. Merasakan aura kuat dari keempat penyihir, Lisi berdiri tepat di depan semua orang dan mengingatkan, mundur. Mendengus. Detik berikutnya, Lu Yun berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, darah keempat penyihir itu muncrat, dan keempat kepala itu meledak pada saat yang bersamaan. Mata dinginnya tertuju pada gadis kecil itu, bagaimana kalau sekarang? Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dalam keheningan yang tercengang. Gadis kecil itu bergidik saat melihat pemandangan ini, dan Lisi serta yang lainnya bahkan lebih terkejut. Sejak saya bertemu Lu Yun sampai sekarang, saya tidak pernah bertanya tentang kekuatan Lu Yun. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Lu Yun begitu menakutkan. Keempat penyihir itu langsung terbunuh. Kekuatan ini setidaknya berada di puncak level suci. Nona, apakah saya cukup kuat untuk menjadi pelayan Anda? Lu Yun bertanya, keempat pecundang ini sama sekali tidak layak menjadi pelayan Anda. Gadis kecil itu berwajah gelap dan tampak sedikit lebih ketakutan. Dia mengangguk, tentu saja. Kalau begitu, bisakah saudara-saudaraku pergi? Lu Yun bertanya dengan dingin. Tentu saja, jawab gadis kecil itu tanpa daya. Saudara Li, serahkan sisanya padaku. Melihat senyum Lu Yun, perasaan campur aduk muncul di hati Lisi. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia memandang saudara-saudara di belakangnya dan berkata, Saudara Suke, ayo pergi dulu. Mereka juga mengetahuinya. Kekuatan yang ditunjukkan Lu Yun tidak berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Empat penyihir tingkat tinggi terbunuh pada saat yang sama, menarik banyak penonton. Ketika gadis kecil itu melihat bahwa masalahnya menjadi serius, dia berteriak kepada semua orang, apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat pembunuhan? Melihat gadis kecil yang sombong dan tidak masuk akal, semua orang berpencar tanpa berkata apa-apa. Di dunia spiritual sendiri, yang kuat dihormati, belum lagi di tempat di mana tidak ada yang peduli dengan perbatasan dunia spiritual di barat, wajar jika orang mati-mati. Sungguh sial bagiku. Gadis kecil itu mengumpat dengan wajah gelap dan ekspresi tidak senang di wajahnya, lalu berbalik untuk pergi. Lu Yun dengan cepat berteriak, Nona, jangan pergi. Gadis kecil itu berbalik dan memandang Lu Yun dengan ekspresi sedih dan tidak puas, apalagi yang kamu inginkan. Ekspresi Lu Yun terkejut, Nona, apakah Anda salah? Kami sepakat bahwa saya akan menjadi pelayan Anda untuk melunasi hutang saudara-saudara saya. Jika Anda pergi, saya harus menjadi pelayan siapa? Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan dan berkata dengan suara yang dalam, berhentilah menggodaku. Dengan kekuatanmu, kamu ingin menjadi pengikutku. Jika kamu ingin balas dendam, katakan saja. Tapi jangan salahkan aku karena mengingatkanmu bahwa identitasku tidak secara umum, jika kamu membunuhku, aku jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan dunia spiritual barat. Anda benar-benar salah paham, Nona. Lu Yun berkata dengan cepat, pelayan saya dan saya adalah awak armada Sengerbajing. Gadis kecil itu berkata dengan nada menghina, awak kapal. Dengan kekuatanmu, kamu adalah anggota kru. Siapa yang akan mempercayainya? Saya baru saja mengatakan bahwa kekuatan saya sekuat semut di dunia spiritual timur kita. Anda tidak perlu terlalu terkejut. Dengan tingkat kultivasi saya, kita di dunia spiritual timur dapat menangkap banyak dari mereka. Terlebih lagi, dunia spiritual timur kita, Beku, aku menepati janjiku, karena aku berkata aku akan menjadi pengikutmu untuk membayar utangnya, aku harus menepati janjiku. Gadis kecil itu memandangi wajah tulus Lu Yun dan bertanya dengan ragu, apakah kamu serius? Tentu saja, Lu Yun menjawab dengan tegas. Oke, aku percaya padamu, kata gadis kecil yang lugu itu, tapi izinkan aku memberitahumu dulu, menjadi pengikutku itu sangat berbahaya, tapi dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah besar. Nona, itu yang Anda katakan. Kami orang-orang di dunia spiritual timur didasarkan pada integritas. Bahkan jika kami harus melewati api dan air, saya tidak akan ragu-ragu. Lu Yun menepuk dadanya dan berkata. Gadis kecil itu merasa bersemangat saat melihat ekspresi serius Lu Yun. Tanpa diduga, setelah kehilangan 4 penyihir tingkat tinggi, saya benar-benar bisa mendapatkan master seperti itu secara gratis. Ia hanya dimiliki oleh Kaisar Eropa. Untuk bisa mendapatkan master seperti itu di tempat sekecil itu jelas merupakan langkah yang menyamping. Ahem, gadis kecil itu terbatuk pelan, mengulurkan tangannya dan berkata, namaku Anita. Kita akan berteman mulai sekarang. Meskipun kamu pelayanku, kamu juga temanku. Kamu tidak perlu menelepon aku. Nona, panggil saja aku Anita. Oke, aku ingin tahu apa yang Nona Anita ingin aku lakukan. Lu Yun bertanya sambil tersenyum. Ikuti aku keluar kota dulu, dan kamu akan tahu kapan waktunya tiba.
Anita melihat sekeliling, matanya tertuju pada tubuh cantik Dugu. Siapa kamu? Dugu Piaoling memiliki wajah yang gelap dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya adalah pelayan Tuan Su. Anita menghela napas lega dan berkata kepada Lu Yun, saya terkejut. Saya pikir Tuan seperti Anda akan menemukan istri yang bau. Tidak apa-apa, kita semua berteman. Saat tugas selesai, aku akan mengubahmu menjadi pelayan yang lebih cantik. Dugu Piaoling mengertakkan gigi dan ingin bugar, tapi berhenti bicara. Setelah meninggalkan kota Tiandu, Anita mempercepat langkahnya, menunjuk ke kejauhan, dan bertanya pada Lu Yun, apakah kamu kenal Renault, penguasa kota Tiandu? Lu Yun tiba-tiba terkejut dan menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya saya berada di dunia spiritual barat. Anita menghela nafas, tempat yang baru saja kita tinggali disebut kota Tiandu. Bukankah seorang pria gemuk memimpin setan keluar kota hari ini? Pria gemuk itu adalah Renault, penguasa kota Tiandu. Misi kami adalah mengikutinya, kata Anita. Bukan. Suatu kebetulan, Lu Yun tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Namun di permukaan, dia bertanya, mengapa kita harus mengikutinya? Anita berpikir sejenak dan memukul kepalanya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Anda. Ada banyak master di sekitarnya. Mari kita ikuti dia dengan tenang dan lihat apa yang akan dia lakukan. Pokoknya, jangan khawatir, jika kamu mengikutiku, kamu tidak akan pernah berada dalam bahaya. Tentu saja, ada keadaan khusus. Lu Yun bertanya, apa yang terjadi? Misalnya, saat aku bertemu seseorang yang supermaster sepertimu dan mengambil tindakan tanpa alasan apapun. Oke, Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, ngomong-ngomong, Anita, kita belum membahas harganya. Anita mengerutkan kening dan bertanya, berapa harganya? Bukankah 300 koin emas yang disepakati? Tidak, Nona Anita, Anda salah paham. Saya tidak pernah mengatakan 300 koin emas. Saya hanya mengatakan saya akan melunasi hutang saudara-saudara saya. Saya tidak mengatakan 300 koin emas. Lu Yun bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Lagi pula, kamu telah mengakui kekuatanku. Anita tertegun dan ekspresinya menjadi gelap, lalu menurutmu berapa harganya? Aku tidak punya banyak koin emas yang tersisa, jadi aku memberikan semuanya kepada keempat penyihir itu. Lu Yun berpikir dalam hati. Pantas saja Anita ingin berhubungan seks secara gratis saat melihat Lisi dan yang lainnya. Perasaannya adalah gadis kecil ini tidak punya banyak uang, tetapi dia masih ingin mencari seseorang untuk melakukannya secara gratis. Lu Yun langsung mengulurkan jarinya. Anita menarik napas dalam-dalam dan bertanya ragu-ragu, 1000 koin emas. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, 10.000. 10.000 koin emas. Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa biaya yang harus aku keluarkan untuk menemukan master sepertimu? Anita berkata dengan kaget, tidak, aku akan memberimu paling banyak 1000 koin emas. Kalau tidak, lupakan saja. Tidak ada uang. Lu Yun memiliki senyuman aneh di wajahnya dan memandang Anita dari atas ke bawah dengan tatapan menyipit, ini masalah kecil. Ekspresi Anita berubah, dia memandang Lu Yun dengan waspada, dan berbisik, apa yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu, jika kamu berani melakukan sesuatu yang luar biasa padaku, kamu pasti akan menyesalinya. Lu Yun memandang Anita dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada menghina, jangan khawatir, aku tidak tertarik pada gadis dengan sosokmu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Lagi pula, aku tidak punya uang, kata Anita dengan ekspresi acuh tak acuh. Melihatmu, kamu pasti wanita tertua dari suatu keluarga, kan? Lu Yun memandang Anita dengan hati-hati. Anita tidak tua, tapi dilihat dari penampilannya yang menakjubkan dan kekanak-kanakan, dia pasti cantik dari seorang wanita dari dunia spiritual barat. Bagus kalau kamu tahu. Anita mengangkat dadanya, cemberut, dan berkata tidak puas, baiklah, ikutlah denganku untuk melihat konspirasi apa yang dimiliki Renault ini. Jika saatnya tiba, aku akan meminta kakakku untuk menunjukkannya padamu, tentang itu. Adikmu, apa yang bisa kamu berikan padaku? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Anita tampak bangga dan tersenyum misterius, saya tidak bisa memberitahu Anda identitas saudara laki-laki saya, tetapi saudara laki-laki saya adalah seorang paladin tahta suci. Paladin, benar? Ngomong-ngomong, kamu tidak tahu bahwa alam dunia spiritual kita di barat, di timurmu, seharusnya milik para biksu di tingkat keabadian. Anita tersenyum dan berkata, bagaimana? Dengan master yang membimbingmu dengan 2 gerakan, bukankah itu milikmu? Oke. Lu Yun berencana menggoda Anita, tapi dia tidak menyangka Anita akan serius. Meskipun dia tidak tahu dendam apa yang dimiliki Anita terhadap penguasa kota Tiandu, Anita bisa saja ikut dengannya. Lu Yun masih memiliki banyak hal yang belum diketahui tentang dunia spiritual barat. Memiliki orang lokal sebagai pemandu wisata dapat menghemat banyak jalan memutar. Jangan khawatir, selama kamu bisa melindungi keselamatanku, saat aku pulang setelah kejadian itu, aku akan mendapat 10.000 koin emas darimu. Anita memutar matanya ke arah Lu Yun. Oke, tapi bagaimana jika kita melakukan ini dan mereka mengetahuinya? Lu Yun bertanya sambil melihat Anita yang berjalan dengan mondar-mandir di depan.
Apa yang kamu takutkan? Lagi pula aku adalah pemimpin kelompok tentara bayaran. Kata Anita bangga. Kelompok tentara bayaran. Kelompok tentara bayaran apa? Lu Yun bertanya. Saya mendaftarkan kelompok tentara bayaran. Awalnya saya ingin merekrut beberapa master, tetapi yang datang hanyalah beberapa prajurit lemah dan jenderal kepiting, jadi saya mengambil semua uang yang saya miliki dan menyewa 4 penyihir senior, katakan saja. Baguslah kalau dia sedang menjalankan misi. Anita memandang Renault dan orang lain di depan mereka, memutar matanya, dan berkata, melihat ke arah mereka, mereka seharusnya menuju ke Handing City. Apakah kamu kenal setan laki-laki itu? Tanya Anita tiba-tiba. Lu Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak ada di kapal kita, ada apa? Seharusnya tidak begitu. Anita tampak bingung dan bergumam pada dirinya sendiri, melihat seperti ini. Apakah Renault berencana mengirim iblis laki-laki ini ke Handing City? Apa yang terjadi dengan mengirimkannya ke Handing City? Lu Yun bertanya sambil memandang Anita yang sedang berpikir. Anita menjelaskan terlalu banyak dan hanya berkata, ayo kita tindak lanjuti dulu dan lihat. Ngomong-ngomong, kalau kita sampai di Handing City, kamu jangan terlalu sombong. Meskipun kamu kuat, kekuatanmu ada di mana-mana di kota Handing. Anita mengingatkan, jangan membuat masalah bagiku. Juga, Anita memandang Dugu Piaoling dan mengerutkan kening, sebaiknya kamu mencari tempat untuk mandi akhir-akhir ini. Baumu sungguh tak tertahankan bagiku. Kamu, Dugu Piaoling masih menahannya. Tetapi Dugu Piaoling telah memutuskan dalam hatinya bahwa ketika dia kembali berkultivasi, hal pertama yang akan dia lakukan adalah merobek mulut buruk Anita. Mereka bertiga mengikuti jejak Renault dan lainnya selama beberapa hari, Anita semakin bingung memikirkannya. Karena dia keluar rumah kali ini karena dia mendengar bahwa Renault berhubungan dengan setan, jadi dia secara khusus berencana untuk menyelidiki dan pamer ketika dia pulang. Secara logika, Renault seharusnya menjadi penanggung jawab klan iblis ini. Namun dalam beberapa hari terakhir ini, iblis ini akan disiksa oleh Renault dan yang lainnya setiap hari hingga larut malam, bahkan Renault akan menganggap iblis ini sebagai musuhnya. Seharusnya tidak demikian. Apakah informasi saya salah? Setengah bulan kemudian, Songba disiksa hingga hampir meninggal. Sesampainya di kaki kota Handing, Songba seakan melihat harapan. Dan hari ini, berita besar datang dari Handing City. Dia adalah murid langsung dari Raja Iblis Ekor 9 dari klan Iblis Alam Roh Timur. Dia datang ke kota Handing sebagai tamu untuk membicarakan tentang perdagangan antara Timur dan Barat. Hanya dalam beberapa bulan, perdagangan budak iblis dalam skala besar antara Timur dan Barat telah mulai membuka pasar di seluruh dunia spiritual Barat. Di kota Handing, banyak setan laki-laki yang dikemas telah menjadi mainan favorit berbagai bangsawan. Ada hampir 17 atau 8 iblis laki-laki dengan gelar Tuan Muda Klan Iblis Songba dan Tuan Muda Klan Iblis Suanyuan Wuming. Para bangsawan ini tidak mempedulikanmu. Kamu adalah Tuan Muda atau Putri dari Klan Iblis. Gelar yang disebut hanya dapat membuat para bangsawan Barat ini semakin bersemangat. Saat Renault dan timnya membawa Songba ke Handing City, Songba langsung menarik perhatian banyak orang. Sebagian besar pria yang melewati kota Handing menunjukkan pandangan serakah. Renault berteriak kepada semua orang, apa yang kamu lihat? Cepat menjauh, saya adalah penguasa kota-kota Tiandu, iblis laki-laki ini, jangan pernah memikirkannya, ini adalah hadiah untuk penguasa kota-kota penyerahan, jadilah hati-hati dengan kehidupan anjingmu. Melihat tampang arogan Renault, semua orang bubar. Penguasa kota di tempat-tempat ini jauh lebih berkuasa daripada pangeran dari 3 kerajaan besar. Merekalah kekuatan sesungguhnya. Gadis kecil, kota penyerahan ini memang jauh lebih makmur dari kota Tiandu. Setelah mereka bertiga memasuki kota, Lu Yun hanya bisa menghela nafas. Perkembangan dunia spiritual di barat nampaknya jauh lebih kuat dibandingkan di timur. Selain populasinya yang sedikit, ia memiliki tanah yang luas dan sumber daya yang melimpah mengira dia telah kembali ke Kekaisaran Tianshui pada saat itu. Tentu saja, Anita memutar matanya ke arah Lu Yun dan berkata dengan wajah bangga, kota Handing adalah kota yang relatif kaya di dunia spiritual barat kita. Tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kota Handing di antara 3 perguruan tinggi besar di dunia spiritual barat kita. Ada begitu banyak master di Akademi Ding sehingga bahkan para pendeta di tahta suci tidak akan berani membuat masalah di kota Handing. Hei, kalau bisa, aku sangat ingin belajar di Handing Cholege, tapi keluargaku tidak mengizinkannya. Anita menghela nafas. Selama ini, Lu Yun juga memiliki pemahaman singkat tentang Anita. Arti umumnya adalah wanita tertua dari keluarga besar melarikan diri untuk menyelidiki transaksi menjijikkan antara Renault dan iblis untuk membuktikan dirinya, dan kemudian pulang untuk mengklaim pujian. Jika itu tempat yang bagus, mengapa keluargamu tidak mengizinkannya? Pernikahan paksa.